Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh menikmati bait-Mu yang kudus melalui pujian penyembahan. Dan kami percaya Engkau hadir, Engkau ada di tengah kami, dan Engkau siap memberkati kami. Urapi kami semua, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan yang baik-baik dan juga keadaan yang tidak baik-baik. Tapi kita tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik. Anda yang setuju katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Amin. Kondisinya apapun, dia Tuhan tetap Tuhan yang baik. Haleluya. Saudara, mari kita berbicara tentang firman Tuhan hari ini. Ada hal yang paling penting, ya. Bahkan tidak jarang dikhotbahkan. Tetapi saudara, salah satu kunci kemenangan demi kemenangan dan kunci berkat segala berkat. Di dalam Ulangan pasal yang ke-28, ya. Saya ingin membaca cepat aja saudara, tapi saya akan cuplik dengan satu ayat, itulah sentral. Mari kita baca mulai ayat yang ke-1. Di dalam Ulangan pasal 28, 1 sampai 46 ya. Mari kita baca sama-sama. Ada Yosua? Ya ada, untuk membantu saya. Oke, saya bacakan ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. 3. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. 4. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. 5. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. 6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukurlah kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 9. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. 10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. 11. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Selanjutnya 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. 15. Oke. 15 sama-sama. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. 16. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. 17. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, dan sampai 46. Haleluya. Ada baca sendiri ya. Waduh. Saudara, dengan ayat ini sudah cukup jelas ya. Ada yang tidak jelas?
Harusnya ada dua hal, saudara, ya. Kalau kita membaca suatu berita atau tulisan, gampang membedakannya. Saya berikan rahasianya. Karena saya sudah kuliah bolak-balik, ya. Beberapa kampus sudah saya masuki, ya. Dari beberapa, bahkan sampai di luar Jawa, sudah saya masuki kampus. Dan saya tahu, ternyata gampang. Membaca suatu artikel atau tulisan, bagaimana kita bisa membuat suatu rangkuman yang jelas. Dari ayat 1 sampai 46, saudara. Maka ayat 1 ya, sampai 14 itu bicara soal berkat. 15 sampai 46 itu bicara versus terbaliknya, yaitu kutuk. Gampang sekali. Ya. Maka saya ingin keluarkan dulu, saudara, judul khotbah layar yang pertama. Seperti Anda lihat, ya. Saya ingin kita semua pasti diberkati dan kita selalu diberkati. Amin. Kita selalu menang dan selalu berkemenangan. Amin. Karena apa, saudara? Kita mau mendengar suara Tuhan dengan baik-baik. Maka kita dapat judul yang sama dari ayat yang sudah kita baca. Mari kita baca dulu judulnya 1, 2, 3. Mendengarkan suara Tuhan dan dilakukan. Saudara, ada rahasia besar kalau kita pelajari, saudara. Ada percontohan. Dari zaman dulu sampai sekarang. Dari zaman yang belum ada senjata yang modern. Belum ada pesawat atau alat militer yang canggih. Sampai sekarang. Tuhan membuktikan. Tuhan memberi percontohan dengan bangsa Israel. Ya. Karena saudara, ayat ini ditulis dan diberikan untuk bangsa Israel. Ya. Tetapi puji Tuhan, saudara dan saya, yang kita dilayakkan menjadi juga umat yang sama, umat yang diberkati. Amin. Jadi kita Israel rohani. Ya, kita tetap Indonesia, kita tetap arek Surabaya, tetapi kita Israel rohani. Amin. Karena apa, saudara? Ada anugerah Tuhan, keselamatan untuk seluruh dunia bagi siapa yang menerima. Dan kita puji Tuhan, hari ini kita di Surabaya bisa menerima. Ini puji Tuhan, anugerah Tuhan sudah kita terima. Amin. Kalau kita sudah terima anugerah Tuhan, ini adalah keselamatan yang pasti. Mari kita katakan puji Tuhan, kita tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini adalah harta yang paling mahal, saudara. Karena tidak semua orang hari ini bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apapun masalahnya, saudara, jangan lepas, jangan tinggalkan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena Yesus, saudara, segala-galanya. Apapun masalahnya, kita tahu pasti Tuhan memberi jalan solusi. Ada jalan keluarnya. Itu pasti kemenangan. Saudara, di dalam ayat ini maka ada satu ayat yang bukan satu ayat. Kata-kata yang sangat kuat di dalam mendengarkan suara Tuhan untuk dalam saat yang kedua. Ingin saya keluarkan. Saya ingin lacak kata per kata dari judul ini, saudara. Mendengarkan suara Tuhan dan dilakukan. Kata mendengarkan, ini kata dari bahasa aslinya dari kata Ibrani, dari kata syama. Ya. Kata syama ini, saudara, itu berbicara bukan hanya mendengar suara, hai umat. Bukan itu, saudara. Ya. Bukan sejenis suara yang audible yang kita dengar. Hai umat Tuhan di Surabaya. Bukan begitu. Terus saya pelajari kata syama, mendengar. Memang, saudara, ada katanya dengan voice, ya, ada suara nanti ya yang kita dengar. Tetapi, saudara, kata mendengarkan ini, saudara, apa yang kita dengarkan? Ternyata kata yang kita pahami itu sungguh-sungguh mematuhi. Kita mendengarkan, saudara, itu seperti suara raja, ya, seperti suara pimpinan, seperti suara bos kita. Atau suara orang yang di atas kita, saudara, yang berwibawa, yang punya kuasa. Kalau kita nggak mendengarkan, saudara, maka celaka besar untuk kita. Selamat datang Ibu Lena, welcome Ibu Lena, ya. Saudara, maka kalau kita nggak mematuhi dengan sungguh-sungguh apa yang sudah kita dengar, maka saudara, kita dianggap nggak melakukan, nggak mendengar apa-apa, walaupun kita mendengar. Ya. Dan saudara, kata syama, kata mendengar itu memusatkan perhatian. Ada fokus, ya. Ada perhatian yang dimana kita tertarik, kita tidak tertarik yang lain. Dan saudara-saudara,
Kata mendengarkan arti yang ketiga yaitu mendengarkan secara dekat. Ya. Jadi bukan hanya just listening, ya. Bukan hanya just listening atau hanya dengar-dengar. Ya. Ibu Lena tahu nggak just listening? Just listening. Ini orang Madiun pasti saya ragu-ragu ya. Ya, opo kan? Saya yakin. Just listening. What is the meaning of just listening? Apa? Opo. Ya, tadi mendengar ya, nggak ngerti ya, nggak apa-apa. Ini ilustrasi yang asli, saudara ya. Ibu Lena mendengar just listening, hanya dengar-dengar, hanya mendengar saja suara, ya, tapi nggak melakukan. Nah, saudara-saudara, kalau kita cuma hanya just listening, maka saudara, orang Hongkong bilang bojai. Ya, ini saudara bolak-balik saya keluarkan kata bojai. Percuma kita mendengar. Ya, kita mendengar firman yang baik, hamba Tuhan yang diurapi, berjuta-juta firman kita dengar. Tapi just listening, hanya dengar-dengar. Maka orang Hongkong bilang katakan bojai. Ya, bojai, boleh nah. Orang Hongkong bilang bojai kalau cuma dengar-dengar. Yang iya, bojai itu apa? Sia-sia. Sia-sia. Ya, orang Madiun ngerti juga bojai. Ya. Iya, kata orang Madiun apa? Selain sia-sia apa lagi? Bocah itu apa? Percuma. Percuma. Ya, jadi percuma, sia-sia. Mendengar firman Tuhan yang baik pun sudah kalau nggak kita lakukan, nggak dengar secara dekat, nggak kita lakukan, itu bocah. Orang Madiun mengatakan percuma. Percuma. Terus artinya kita bernilai ibadah kita juga berbahaya. Gak dinilai oleh Tuhan. Kita capek-capek saudara. Ya, kita nggak serius ibadah. Coba dengar baik-baik. Kita capek-capek nggak mendengarkan, nggak dilakukan. Itu tadi kan percuma. Membuang waktu, energi. Kalau kendaraan buang apa saudara? Kalau kendaraan buang apa? Yung, kalau kendaraan buang apa? Apa yang dibuang? Bodinya mobil, bannya atau apanya yang dibuang? Buang-buang apa? Cepat. Buang apa? Yang keras. Bensin. Buang-buang bensin. 1 liter berapa sekarang? 1 liter. Sekarang 1 liter berapa? Loh, itu merek apa? Kok 12? Oh, ron berapa? 12 koma itu, ya. Oke, saya nggak promosi, saya bukan marketingnya juga ya. Saya juga harus menjelaskan, saya nggak pakai merek yang saya jelaskan. Tapi saya pakai merek Eropa gitu aja wis. Kan mobil saya Eropa, saudara. Kalau nggak Eropa nanti nggak cocok, ya. Performanya nggak bisa digas dengan maksimal. Ya. Oke, saya nggak promosi ya. Tapi saya katakan begini, saudara. Apa yang kita sudah lakukan, kita dengar, maka harus sungguh-sungguh. Dan saudara, kata suara. Ya, ini dari kata asli kul, bahasa Ibrani. Itu berbicara pendapat. Pendapat itu bukan pendapat kita. Suara, itu suara Tuhan. Pendapat Tuhan. Tuhan katakan apa? Itu kata-kata Tuhan. Kalau Tuhan katakan jangan takut. Ternyata di sini, ya, masih banyak yang takut. Benar atau enggak? Anda nggak usah angkat tangan. Saya cek Ibu Lena yang senior ya. Ibu Lena, orang punya Tuhan yang hebat, ya. Tapi kenapa masih takut? Kenapa? Ya di bumi ada tiba-tiba ada masalah apa? Loh, kan punya Tuhan, kenapa takut? Ya takut terpanggil nama Tuhan. Iya, kenapa kok masih takut punya Tuhan? Ya manusia bukan Tuhan. Kan punya Tuhan yang punya kuasa, kenapa takut? Ya ada sih kaget takut. Lah, Tuhan apa enggak menolong? Tuhan menolong atau tidak? Berdoa. Tuhan menolong atau tidak? Berdoa dengan iman, yakin Tuhan tolong, hilang takut. Oh ya, yakin Tuhan tolong pasti hilang ya. Saudara, Anda yakin enggak Tuhan menolong? Anda yakin? Ada yang yakin, tepuk tangan yang terbaik. Amin. Maka hilanglah takutmu dan raihlah kemenangan. Amin. Saudara, enggak sulit ternyata saudara. Karena kita punya Tuhan yang hebat tadi saudara ya. Yang hebat yang kita elu-elukan. Ternyata pendapat Tuhan dengan pendapat kita, mari kita cross check saudara. Apakah pendapat kita yang maju di depan atau pendapat Tuhan?
Faktanya saudara, banyak umat ya, pendapatnya sendiri atau dengan idenya sendiri, dengan akalnya sendiri, itu yang lebih ke depan. Makanya orang kalau menghadapi masalah mukanya kan lonjong. Benar enggak? Saya tahu sudah, klien saya setiap ada kasus saya lihat dulu mukanya lonjong. Ya, yang enggak lonjong ya? Enggak, karena enggak ada kasus. Kalau punya kasus tambah lonjong lagi nanti. Saya lihat aja, klien saya lihat, wah nih ada masalah benar-benar serius ini. Jadi saya lihat gampang saudara. Ini ada masalah yang serius. Tapi kita punya Tuhan. Saya ingatkan lagi saudara. Kita punya Tuhan. Tuhan kita di mana saudara? Memang tadi secara manusia katanya boleh, nah jujur. Masih manusia, masih ada perasaan, ada ketakutan. Oke, yes. Tetapi saudara kita jangan takut. Sampai gak bisa makan minum, sampai gak bisa tidur. Bagaimana tidur Anda saudara? Nyenyak? Puji Tuhan. Bagaimana Anda mimpi baik-baik? Puji Tuhan. Anda menikmati tidur itu puji Tuhan. Amin. Karena itu adalah berkat Tuhan. Kenapa? Kita tahu kita punya Tuhan yang besar. Siap membela saudara. Siap memenangkan kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik. Saudara-saudara, kata suara itu juga pernyataan. Apa yang Tuhan nyatakan. Ternyata saudara, banyak pernyataan-pernyataan Tuhan yang sudah diungkapkan. Mungkin melalui mimbar ini. Ada banyak pernyataan. Jangan khawatir, masih khawatir. Jangan stres, masih stres. Ya, masih stres. Kenapa? Pernyataan Tuhan ini saudara, ternyata gak diamati dengan baik-baik, gak didengar dengan sungguh-sungguh, gak dipatuhi saudara. Ya, haleluya. Saudara kata melakukan. Yang ketiga. Ini dari kata asah. Ini berbicara itu mempraktekkan seperti seorang penjahat. Ya. Dia yang ada rencana yang beraksi, bertindak sampai berhasil apa yang mau didapatkan. Saudara, kata melakukan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu ternyata dalam bahasa Ibrani, ya, itu sangat kaya. Itu kalau saya ringkaskan, itu seperti seorang penjahat, seperti seorang begal yang saya lihat di beberapa berita. Ya, seorang nenek-nenek saudara membawa kalung di lehernya, karena ditarik tidak gampang saudara. Maka pisau penghabisan dikeluarkan. Maka dibaca, jedet, diambil kalungnya. Maka hampir putus. Dan banyak juga yang saya lihat, karena cincinnya nggak bisa jelas, maka dipotonglah tangannya. Maka ada berita yang jelas beberapa tahun yang lalu, sebelum begal muncul seperti tahun-tahun ini. Di Jakarta, ada seorang yang mau minta cincinnya nggak bisa diambil dengan cepat. Maka harus hitungan dengan cepat. Penjahat harus gerak cepat. Ya. Kalau lama diterai maling, satu kampung keluar semua, maka berbahaya. Maka dia menarik nggak bisa, maka dikeluarlah pisau penghabisan, dipotonglah jarinya. Dia dapat jari, dapat cincinnya, dan dia lari. Saudara, kata melakukan ini, melakukan mendengar suara Tuhan tadi, itu seperti penjahat. Ya. Jadi sungguh-sungguh serius sampai mendapatkan, sampai memperoleh. Kalau doa kita saudara belum dijawab, berdoalah sampai memperoleh, amin. Nah, kalau suara Tuhan tadi saudara kita sungguh-sungguh dan kita lakukan seperti itu saudara, maka Tuhan juga serius loh. Kalau kita serius, Tuhan lebih serius, amin. Maka jangan lemah saudara, tetaplah bersemangat, percaya, bergumul di dalam nama Yesus. Dia Tuhan yang menjawab doa. Bahkan Tuhan juga siap mengabulkan semua doa kita. Yang percaya setuju katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Saudara-saudara, slide yang selanjutnya. Ada 3 cara untuk mendengarkan suara Tuhan. Yang pertama katakan 1, 2, 3. Menghubungi. Sekarang jujur aja. Kalau ada masalah, kalau sumpek-sumpek, siapa yang kita hubungi? Anda nggak usah jawab. Ya, kita jawab pribadi kita. Apa betul Tuhan? Ataukah di luar Tuhan? Di luar Tuhan bisa teman kita, saudara kita, mungkin orang yang berpangkat, atau manusia. Tetapi Tuhan cemburu dan Tuhan tidak suka kalau bukan menghubungi Tuhan yang pertama. Tuhan mau yang the first time, yang utama Tuhan dulu. Amin.
Apapun kesulitannya Tuhan dulu. Supaya apa saudara? Kita nggak salah kaprah. Dikit-dikit kita nyalakan Tuhan. Karena langkah pertama salah, maka kedua ketiga salah. Fondasi yang salah, maka selanjutnya salah. Maka hari ini sudah kita pahami. Supaya kita bisa mendengar suara Tuhan, maka kita harus menghubungi Tuhan. Bagaimana caranya? Ya kita belajar saudara. Ya, belajar. Bagaimana cara menghubungi? Anda dulu nggak kenal sama pasangan Anda. Bagaimana cara Anda bisa dekat, Anda bisa menghubungi? Ada cara lah. Dengan Tuhan juga ada caranya saudara. Kita siap membersihkan hidup kita. Kita siap dikorek Tuhan. Kita minta Tuhan supaya berbicara. Mungkin nggak secara audible. Tuhan bisa bicara dengan cara yang lain. Artinya saudara, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Maka kita harus menghubungi Tuhan. Alamat di dalam Tuhan Yesus. Itu yang dimaksud. Hal yang kedua saudara, cara yang kedua yaitu katakan mendekati. Saat menghubungi kita dekat. Mendekat. Kita cross check hari ini seberapa tebal kita mendekat, seberapa dekat kita mendekat sama Tuhan. Ya. Kalau kita mendekat sama Tuhan, Tuhan pasti senang. Amin. Kalau hati Tuhan senang, saudara, maka apa saja ya yang kita inginkan, apa saja yang kita hadapi saat ini, Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik, yaitu jalan kemenangan yang terbaik. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Mari jangan segan-segan saudara mendekati Tuhan. Amin. Saudara, di dalam warta gereja, kalau Anda lihat ya, warta gereja halaman pertama itu bersambung. Salah satu saya buka rahasianya. Ya, Israel saudara. Ya. Itu selalu berkemenangan. Tadi saya katakan dari senjata yang belum canggih sampai canggih saudara. Ya. Israel sampai sekarang menjadi pertontonan dunia. Banyak bangsa iri. Gak tahu caranya bagaimana. Yang penting bangsa ini saudara bisa menghadapi dengan baik. Dikeroyok, dikelilingi oleh bangsa-bangsa di luar Israel. Siap dihapus dari peta dunia. Siap dihancurkan bangsa ini. Tetapi saudara ada tangan Tuhan di Israel. Maka saudara saya katakan begini saudara ya. Kalau kita juga sama saudara ya. Kita mendekati Tuhan dengan baik. Dan kita punya Tuhan yang di dalam Allah Abraham, Ishak dan Yakub kita kenal hari ini di dalam nama Yesus. Sama dengan Allahnya Israel. Maka Tuhan pun juga sama saudara. Apapun yang mengelilingi kita. Apapun yang menakutkan kita. Tuhan memberikan keamanan yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Dia Tuhan saudara yang siap mengamankan. Dia Tuhan yang siap membela kita. Tadi saudara ada kata-kata diberkatilah engkau. Saudara, semua yang baik saudara. Saat kita mendekat Tuhan, maka semua akan diberikan untuk saudara. Saudara yang ketiga, katakan cara mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, katakan 1, 2, 3. Mengokekan. Nah kalau kita sudah menghubungi, sudah dekat, terus kita sering menolak. Apa itu saudara? Gak ada maknanya, gak berkualitas hubungan itu. Ya, hubungan itu nggak ada kualitasnya, nggak ada nilainya. Kalau Anda sedang mendekati seseorang, Anda menghubungi, Anda dekat, terus Anda sering tolak, maka buyarlah, goodbye saja, saudara. Ya, coba Anda ngomong sama Ibu Lena. Ibu Lena ngomong sesuatu yang baik, Anda tolak. Pasti Ibu Lena, ya sudah, goodbye saja, pulang saja. Betul Ibu Lena ya? Pasti ditolak juga. Tuhan sama, saudara. Kalau kita nggak mengokekan, kita nggak setuju, apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sudah sampaikan komando perintah-perintahnya, maka Tuhan juga tidak suka. Tetapi puji Tuhan saudara, akibatnya saat kita sudah mendengar suara Tuhan dengan baik, maka di dalam ayat 2-14 itu pasti akan digenapi. Gak perlu saya baca, ada sudah membaca ya. Ya itu saudara, berkat-berkat keluar masuk diberkati. Berkat di bisnis kita diberkati, amin. Berkat kesan kita diberkati, dan berkat rumah tangga kita juga diberkati. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan terbaik. Semua berkat terbaik untuk saudara. Dan saudara-saudara, kalau kita pahami sama-sama, justru sebaliknya saudara. Ya, coba set yang ketiga, yang terakhir. Sebaliknya katakan 1, 2, 3. Jika tidak mendengarkan suaranya, suara Tuhan, atau tidak melakukan, ayat 15-46. Waduh, kalau dibaca saudara, itu segala daftar kutuk, ya kutuk, semua kutuk masuk, kutuk berkat,
kutuk kesehatan. Waduh, bahkan keluar masuk kita dikutuk, apapun dikutuk. Waduh, nggak enak, saudara. Ya, saya nggak usah bacaan Anda baca sendiri, tapi sepertinya saudara, satu kata yang paling kuat saya keluarkan di warna ungu, yaitu kutukan komplit. Ya, kutukan komplit. Saudara, mari saudara kita jangan menjadi orang yang hanya dengar-dengar. Haleluya. Hanya orang yang dengar-dengar Tuhan tidak suka. Amin. Maka orang yang dengar-dengar gak melakukan, maka kutuk ini saudara akan kita terima. Saya berdoa, ya, kita semua mau bila berkat yang paling baik, yang terbaik untuk saudara dan saya, karena kita orang yang mendengar suara Tuhan dan melakukan yang terbaik. Amin. Mari tim musik. Saudara-saudara, saya tidak akan lama-kelama, ya. Tapi inilah poinnya, saudara, supaya kita pahami sama-sama. Karena ini adalah rahasia beribadah itu sebenarnya, saudara. Beribadah percaya sama Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kita kenal di dalam nama Yesus. Itu adalah penuh berkat, ya, penuh kemenangan, penuh pembelaan. Karena apa? Kita punya Tuhan yang penuh kuasa. Haleluya.